dan Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Insyaallah taala di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kitab Mutammimah Al-Jurrumiyah. Nah, yang kita telah sampai di pembahasan dari al-mansubat. Kita telah menyelesaikan pembahasan al-marfu'at, yang dimana yang terakhir dhanna wa akhwatuha. Baik. Yang pertama yang perlu saya tanbih, tadi ada penjelasan ada apa yang tidak boleh, yang hanya diikmal itu pada apa? Pada fi'il jamid dari al-af'alul qulub. Fi'il mutasarrif dari, atau salangi, yang tidak boleh terjadi padanya ta'liq dan ilgha, dan hanya boleh padanya al-ikmal adalah pada fi'il al-af'alul qulub yang dua fi'il, yaitu hab dan ta'allum. Baik, atau ta'allam. Yang kedua pada fi'il tafsir, kecuali pada wahaba. Tadi saya terbalik, yakni wahaba yang apa? Yang hanya boleh ditaklik. Seharusnya yang saya katakan apa? Yang tidak boleh ditaklik dan diilgha pada at-tafsir adalah yang pada semua isim fi'il tafsir, kecuali pada wahaba. Nah, artinya selain dari wahaba, maka semuanya hanya diikmal saja. Kalau wahaba dia di apa? Ditaklik, diilgha dan diikmal. Paham situ? Nah, karena apa? Dan seterusnya, ya, itu yang terpahami. Baik. Kemudian kita masuk pada bab al-maf'ulu bihi. Bab atau babul mansubat minal asma. Bab yang mansub dari isim-isim. Dhanna akhwatuha sebenarnya pembahasannya pada mansubat. Hanya saja diikutkan kepada marfu'at karena memang pertama dia masuk pada bab nawasikh, mubtada dan khabar. Taib. Nah, di sini babul mansubat minal asma, bab yang mansubnya dari isim-isim. Al-mansubatu khamsata asyarah. Mansubat itu ada 15. Ya. Ya, ini isim-isim yang mansubat itu ada 15. Yang kedudukannya selalu mansub dan dia adalah isim. Artinya keluar dari apa? Padanya fi'il dan huruf. Taib. Wahia al-maf'ulu bihi. Yang pertama dia adalah maf'ulun bihi. Wa minhu al-munada kama sayati bayanuhu. Di antaranya adalah al-munada sebagaimana akan datang pembahasannya. Wal masdaru wa samma al-maf'ul al-mutlaqa. Dan masdar yang dinamakan dengan maf'ul mutlak. Nah, maf'ul adalah sasaran, maf'ul mutlak adalah sesuatu yang bersumber dari masdar. Wa dzarfuz zaman wa dzarful makan wa sama maf'ulan fi. Dan dzarab zaman dan dzarab makan yang dinamakan maf'ulun fi. Artinya maf'ulun fihi itu kata-katanya bersumber dari dzarab zaman dan dzarab makan, bukan dari masdar, bukan dari isim fa'il dan seterusnya. Wal maf'ulu li ajlihi. Kemudian maf'ul li ajlihi yang kita kenal bosnya isim-isimnya isim yang bersumber dari amalan hati. Taib. Masdar yang dari amalan hati. Kemudian wal maf'ulu ma'ah, dan maf'ul ma'ah yang kita ingat dia harus didatangkan setelahnya waw waw ma'iyah.
Taib. Wal musyabbaha bil maf'uli bih, dan apa yang menyerupai dengan maf'ulun bih. Ini pembahasan baru nanti. Wal halu, ini yang menunjukkan keadaan dari fa'il atau maf'ul bih. Wat tamyiz, ini yang membedakan atau yang kita akan pahami nanti. Wal mustasna, dan mustasna yaitu illa dan saudara-saudaranya. Wa khabaru kana wa akhwatiha, dan khabarnya kana dan saudara-saudaranya yang sudah kita jelaskan di bab marfu'at. Wa khabaru hurufil musyabbaha bilais, ini juga sudah kita pahami di pembahasan marfu'at. Wa khabaru af'alul muqarabah, ini sudah juga di pembahasan apa? Af'al muqarabah. Wasmu inna wa khawatiha, yang baru saja berlalu pembahasannya, yaitu dua pekan yang lalu. Wasmul la allati li nafsi lil jins, ini juga baru, ya ini pembahasannya tentang khobarnya, isimnya. Wa tabi'u lil mansub wa huwa arba'atu asya'a kama taqaddam, dan tabi yang mansub dan ada 4 sebagaimana apa yang telah berlalu. Jadi bahas tentang apa? Sudah dibahas atau belum? Taukid, atop. Belum ya? Tapi penulis sebutkan kama taqaddam. Apa ada Iya. Mau dia apa? Oh, jasa heron sebelumnya. Saya tidak tahu apapun itu, yang penting bagus kayaknya. Nah ya. Ya ini pada di sini akan dibahas tentang apa? Kalau di matan Al-Jurumiyah, pembahasan tawabi itu di pembahasan di marfu'at. Kalau di sini pembahasannya diakhirkan. Pembahasannya diakhirkan. Ala kulli hal, itu semua bab tentang mansubat. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama dari mansubat, yaitu al-maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Baik. Apa itu al-maf'ul bihi? Wa huwal ismul ladzi yaqa'a 'alaihi al-fi'lu. Yaitu isim yang perbuatan itu yaqa'u 'alaihi, terjadi atasnya. Itu maf'ul bih. Pokoknya kalau ada perbuatan, maka dia yang terkena sasaran. Dia yang tertuduh atau semisalnya. Baik. Yang dimana maksudnya, semisal contoh darabtu Zaidan. Ini kalimat al-isbat, penetapan. Siapa maf'ul di sini? Zaid. Nah, masuk juga kalimat an-nafyu. Misalnya lam adrib Zaidan. Siapa maf'ul? Zaid. Walaupun pada hakikatnya dia tidak terkena sasaran. Hanya dia yang ditujukan kata itu. Lam adrib Zaidan. Saya tidak memukul Zaid. Kalau kita pikir-pikir tidak ada sasaran padanya. Tapi secara makna, secara kaidah dia yang dijadikan maf'ul bih. Bisa jadi baik kalimat isbat, penetapan, atau kalimat bukan isbat. Naam. Itu kalimat dalam penafian. Nahu darabtu Zaidan wa raqibtul farasah. Ini jelas. Yani Zaidan adalah maf'ul bih. Al-farasah adalah maf'ulun bih. Wattaqullaha, fa'ilnya mana? Mustatir anta. Terus wawunya apa? Fa'ilnya. Nah, makanya ada alif fariqah yang menunjukkan wawunya adalah waw
jamak. Jadi kalian takutlah kepada Allah. Allah adalah maf'ulun bihi. Sehingga kita pahami bahwa memang maf'ul bihi bentuknya itu sasaran atau sesuatu yang dituju atau semisalnya lah. Nah, wa yuqimuna as-salata. Wa yuqimuna as-salata. Dan mereka menegakkan salat. Apa mereka tegakkan itu? Salat. Jadi dia adalah sasaran. Sehingga mansub di atas fathah. Atau maf'ul dengan mansubun wa alamat nasbihi al-fathah. Baik, ini jelas ya. Wa huwa ala qismaini, dan dia ada dua jenis. Dhahir wa mudmar. Dhahirun wa mudmarin. Apa itu? Dhahirin sebagai apa? Badal dari thayyib. Mudmarin atau ke thayyib. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Dzikruhu sebagai apa? Maka dhahir apa yang telah berlalu penyebutannya. Apa yang telah berlalu? Dzikruhu penyebutannya, maka dia fa'il. Itu intinya, kalau ada fi'il, datangkan pertanyaan apa atau siapa, biar lebih mudah. Ya kan? Itu saja dahulu, karena kita sudah tahu kaidah-kaidah bahwasanya fi'il itu fa'il itu harus begini dan begitu. Nah, sekarang kalau ada fi'il, langsung datangkan pertanyaan, mentok. Kalau tidak kita tahu siapa fa'ilnya. Karena ada fa'il pasti, kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Kalau tidak kita tahu siapa fa'ilnya dari fi'il, datangkan pertanyaan. Siapa atau apa, itu saja kuncinya. Karena kaidah-kaidah tentang fa'il sudah kita ketahui. Dan jadi pertanyaan siapa yang layak, maka datangkan pertanyaan apa atau siapa. Apa yang patah? Siapa yang patah? Kan begitu. Ya, kecuali kalau kita datangkan di-nya. Siapa yang di? Apa yang di? Berarti itu siapa yang dianu? Maf'ul. Paham? Itu saja dulu tergambarkan di mindset kita. Di pikiran kita. Baik. Wal mudmaru ismani. Jadi yang dhahir apa yang telah berlalu penyebutannya, yaitu dari contoh-contoh di atas. Darabtu Zaidan. Ini dhahir atau dhamir? Dhahir. Siapa itu? Zaidan. Wa raqibtu al-farasa. Dhahir atau dhamir? Dhahir. Ittaqullaha. Yuqimuna as-salata. Intinya dhahir lawan dari dhamir. Nah, wal mudmaru kismani, dan mudmar ada dua jenis, muttasilun, yaitu yang diinginkan dhamir muttasil, nahu aqramani wa akhwatihi, yaitu ni dan saudara-saudaranya. Yang mana diinginkan? Nah, yang mana diinginkan sini? Ni dan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Cocok. Ha, huma, hum, atau hu, huma, hum, ha, huma, hunna, terus kakum. Itu yang dhamir nasab muttasil. Yang diinginkan adalah dhamir nasab muttasil. Kapan dhamir muttasil menjadi maf'ulun bihi? Taib, ahsan. Jadi dhamir muttasil menjadi fi'il, menjadi maf'ul ketika bersama dengan apa? Fi'il ini dia contohnya akramani. Ini kata penulis dan dhamir. yakni dhamir muttasil ketika bersama dengan fi'il dan saudara-saudaranya semuanya, yaitu hu, huma, hum. Jadi akramani, akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahun, huma, akramahunna, akramaka, akramakum, akramakum, akramaki, akramakum, akramakunna. Terus apa? Akramani, akramana. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya. Fa'ilnya. Mustatir takdirnya?
Ayo, akroma ini fi'il apa dulu? Fi'il madhi. Beda kalau ukrim, akroma yukrimu. Nah, baru kalau ukrim baru fi'ilnya mustatir, takdirnya ana. Tetapi kalau akroma huwa, yakni dia telah memuliakan saya. Itu. Taib. Wa munfasilun, dan maf'ulun bihi bentuknya munfasil, nahu iyaya wa akhwatihi, yaitu iyaya yang sudah kita ketahui di pembahasan fa'il. Ini posisi keadaannya wajib di kedepankan. Intinya ada domir yang dia tuh posisinya maf'ulun bihi. Siapa itu? Domir nasab munfasil, iyaya dan saudara-saudaranya, akhwatihi. Wa qad taqaddama dzalika fil faslil mutmar. Sudah dan sungguh telah berlalu pada pembahasan tersebut pada pasal dhamir. Ala kulli hal, simpelnya maf'ulun bihi terbagi dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Wal aslu fihi, ini ya. Dan asal pada maf'ulun bihi itu an yata'akhkhara 'anil fa'il. Ini asal susunannya kan. Intinya kalimatnya terulang pada pembahasan fa'il. Bahwasanya kadang asalnya maf'ulun bihi itu diakhirkan dari fa'il. Jadi bentuknya fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Itu asal dari apa? Maf'ul, dari susunan maf'ul. Contohnya wa waritha Sulaimanu Dawuda. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Taib. Hanya saja apa? Hanya saja keadaannya ini bisa berubah. Yaitu bisa maf'ulun bihi mendahului fa'il. Nah, makanya wa qad yataqaddamu 'alal fa'ili jawazan wa wujuban. Baik. Kadang Kadang maf'ul itu mendahului siapa? Fa'ilnya. Dengan dua keadaan. Pertama, imma jawazan. Yaitu keadaannya apa? Wajib, boleh. Semisal apa? Semisal kalimat daraba Amron Zaidun. Nah, daraba Amron Zaidun. Ya kan? Boleh, karena tidak ada yang menghalangi bosnya wajib diakhirkan maf'ulun bihi. Dan atau sebelumnya sebelumnya kita kembali susunan asalnya bosnya maf'ulun bihi itu datang setelah fa'il. Ini pada dua bentuk juga, jawazan dan wujuban. Jawazan, kapan jawazan? Semisal ini, wa warithu Sulaimanu Dawuda. Ya kan? Boleh dikatakan wa waritha Dawuda Sulaiman. Kapan wajib? Wajib fa'il dikedepankan daripada maf'ul kalau dikhawatirkan ada iltibas. Salah satunya. Misalnya kalimat daraba Musa Isa. Daraba Musa Isa. Tidak jelas muqaddar semua nunya. Muqaddar semua i'rabnya. Maka tidak boleh kita bilang nanti Isa dalam maf'ul, daraba Musa Isa. Tidak boleh kita bilang Musa dalam maf'ulun bihi. Karena situ ada dikhawatirkan iltibas. Maka wajib Musa sebagai fa'il. Taib. Tetapi kalau saya katakan daraba Musa Zaid. Nah, ini bisa jawazan di situ. Karena Zaid bisa nampak i'rabnya. Apa kita mau Zaidan berarti Musa sebagai fa'il, ataukah Zaidun berarti Musa sebagai maf'ul bihi. Taib. Bisa dimaklumi? Nah, dan keadaan yang lain, misalnya adatul hasr, ya. Adatul hasr, atau itu pembahasan yang lain, ya. Ala kulli hal, keadaan maf'ul dia diakhirkan pada dua keadaan, apa itu? Jawazan dan wujuban.
jawazan dan wujuban. Taib. Kemudian keadaan yang kedua, wa qad yataqaddamu 'alal fa'il jawazan wa wujuban. Dan kadang apa? Maf'ul itu mendahului fa'il. Dia dalam keadaan jawazan dan wujuban juga. Artinya fi'il maf'ulun bihi fa'il. Wa qad yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'il kama taqaddama fi babil fa'il. Nah ini. Dan sungguh hal itu pembahasannya telah berlalu di pembahasan fa'il. Di pembahasan fa'il. Kapan dia bisa berada di tengah? Mudah mubahnya atau jaiznya seperti contoh pertama tadi. Daraba Zaid Muhammad. Ya. Bisa karena dua-duanya bisa nampak apa? Bisa nampak harokatnya. Dan keadaan wajib ketika sebuah kata didahului oleh adatul hasr. Seperti di firman Allah, innama yakhsyallaha al-ulama. Ketika fiilnya didahului adatul hasr. Seperti contohnya di sini. Nah, ya. Atau ketika fa'ilnya ingin dihasarkan, ingin dibatasi. Seperti adatul hasr innama, yakni ketika fa'il itu ingin apa? Ingin dibatasi lingkupnya. Innama yakhsyallaha innama yakhsyallaha lanjutan? Al-ulama kan? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, jadi tidak ada yang takut kepada Allah kecuali hanya orang-orang yang berilmu. Jadi dibatasi fa'ilnya. Nah, dia wajib diakhirkan. Paham di sini maksudnya? Nah, jadi fa'ilnya dibatasi. Tidak ada artinya orang jahil tidak masuk di situ. Keadaan itu wajib diakhirkan. Yang kedua, yang berikutnya yaitu ketika fa'ilnya bersama dengan dhamir yang harus kembali kepada maf'ulnya. Seperti apa? Wa itsbatala Ibrahimah rabbuhu. Tatkala fa'ilnya bersama dengan dhamir yang harus kembali kepada maf'ulnya. Tidak bisa kita katakan wa idza batala rabbuhu Ibrahimah. Ya, hu-nya mau kembali kepada siapa? Kan begitu. Nah, intinya kembali kepada pembahasan fa'il. Ingat kan ada kan? Itu tadi tambahan kan, tidak ada disebutkan bosnya adatul hasr innama. Ya. Itu tambahan baru. Bosnya keadaan wajib maf'ul mendahului fa'il ketika apa? Salah satunya fa'il ingin dibatasi lingkupnya. Naam. Kemudian pembahasan berikutnya, wa minhu ma utmira amiluhu jawazan. Dan diantaranya, yakni diantara pembahasan maf'ulun bihi, ada yang amilnya itu dihilangkan atau disembunyikan. Ya. Yang dimana keadaannya jawazan, artinya boleh. Apa itu? Nahwu qaulu khaira. Paham di sini? Artinya amilnya ini maf'ul dihilangkan. Siapa amilnya maf'ul? Fi'il dan fa'il atau fi'il. Jadi yang menjadikan mansub sebuah kata itu adalah fi'il. Taib. Nah, ini dihilangkan. Dan dihilangkan fi'il fa'il. Tentunya kalau ada dihilangkan fi'ilnya tentu fa'ilnya juga kadang ikut ya. Nah, walaupun ada sebuah keadaan yang fa'ilnya hilang fi'ilnya tetapi masih ada fa'ilnya. Siapa ingat pembahasannya itu kira-kira? Hilang fi'ilnya ada fa'ilnya. Seperti kalimat wa in ahadun
istajaraka. Ya. Ini ahadun fa'il. Dari mana? Dari fi'il yang mahdhuf. Karena ada syarat tidak bisa masuk kepada isim, berarti ada fa'il, ada fi'il yang dihilangkan. Apa dalilnya? Karena ada kalimat setelahnya istajaraka. Wa in ahadun istajaraka fa'ajirhu. Nah, baik. Wa in ahadun minal musyrikina, ya. Dalam surat Taubah. Ala kulli hal di sini pembahasannya kadang maf'ulun bihi itu amilnya dihilangkan, disembunyi. Yaitu hilang fiilnya dan hilang fa'ilnya, tidak nampak. Pada dua keadaan juga itu jawazan. Nahu qalu khaira, ya. Qalu khaira. Ini boleh. Apa sebabnya? Ketika sudah ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan maksud ini fiilnya adalah ini. Sehingga kita katakan qalu fi'il fa'il. Khaira apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari mana? Tidak kita katakan dari qalu. Seolah-olah itu mereka berkata. Apa mereka katakan? Qalu. Karena qalu itu kalimat-kalimat apa? Qala kalimat-kalimat apa? Yang tidak muta'addi. Lazim. Nah, ternyata khaira adalah maf'ulun bihi dari fi'il fa'il yang dihilangkan. Apa buktinya? Karena ada ayat sebelumnya tentang kelanjutan ayat ini, di mana ayatnya adalah apa? Ya ini apa? Mada anzala rabbukum qalu khaira. Jadi fa'ilnya adalah anzala. Apa yang Allah turunkan? Maka khaira yang Allah turunkan adalah khaira. Mereka berkata, yang Allah turunkan adalah khaira. Kenapa dihilangkan? Karena sudah dimaklumi. Ya, sama tadi itu pembahasan apa? Donna akhwatuha. Nah, ini diantara anunya bahasa Arab. Kalau sudah dimaklumi langsung dihilangkan saja. Itu keumumannya. Untuk meringkas apa? Ucapan, kalimat. Tetapi ada yang jawaz, ada yang wajib. Dan ada yang wajib tidak boleh dihilangkan. Kapan itu? Pada pembahasan semisal apa kemarin? Pembahasan af'alul apa terakhir dari sebelum dhanna wa akhwatuha? Yaitu apa? La an-nafil jins. Kalau tidak masyhur, ya kalau tidak masyhur bahwasanya ini kalimatnya, maka tidak boleh dihilangkan. Dipahami? Itu. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau tidak masyhur kalimatnya maka tidak boleh dihilangkan. Tetapi kalau masyhurnya bahwasanya ini katanya, maka boleh dihilangkan. Bolehnya apakah jawaz atau wajib? Pada satu keadaan wajib. Boleh. Baik. Tetapi kalau bagaimana kita tahu ini masyhur? Tentunya itu PR bagi kita, banyak belajar, kita hanya menukilkan kalimat di dalam buku ini. Kemudian yang terakhir, nah, wujuban fi mawadhi, dan wajib dihilangkan pada beberapa tempat. Wajib dihilangkan pada beberapa tempat. Penulis hanya menyebutkan 2. Yaitu bab al-istighal dan semisalnya nanti. Nah, ini kita tunda sampai pekan depan insyaallah taala. Permasalahan tentang maf'ulun bihi dikedepankan atau kadang mendahului fi'il dan fa'ilnya, itu kalian boleh kembali ke mana? Pembahasan fa'ilnya. Itu jawabannya ada semua situ. Di murojaah di situ. Yang tersisa dari pembahasan maf'ulun bihi yang akan dibahas pada apa yang belum kita bahas. Yakni wajibnya dihilangkan fi'il fa'ilnya maf'ul tersebut. Adapun maf'ul mendahului fi'il fa'il sudah di pembahasan apa? Walaupun tidak semua ya, karena kita tidak mungkin menyebutkan semua permasalahan pada satu kali pertemuan pada satu kitab. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.